Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kembali ke hadirat-Mu, karena begitu besar cinta, kasih, dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menghirup napas kehidupan hingga saat ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menjaga, melindungi, serta menuntun kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanyalah ini doa dan permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seberapa dalam kita mengenal Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menantang kita untuk lebih dalam lagi mengenal Yesus Kristus. Ada tiga tahap untuk mengenal lebih dalam tentang Yesus sesungguhnya. Yang pertama, mengenal Yesus dari orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengenal Yesus karena mendengarkan perkataan orang lain tentang pengalaman iman mereka dalam relasinya dengan Yesus. Ada bagian yang menarik yang ingin kita ketahui setelah mendengar perkataan orang lain tentang Yesus. Seperti Ayub mengakui dirinya tahu tentang Allah dari perkataan orang lain, dan setelah itu ia mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya lewat berbagai peristiwa hidup.
Yang kedua, mengenal Yesus dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Pada tahap ini, seseorang tidak sungguh mau mengenal Yesus, apa saja perintah dan kehendak Yesus, sebab ia hanya mau mengenal Yesus bila menerima berkat-Nya. Tentu akan menolak syarat mengikuti Yesus, yakni menyangkal diri, pikul salib, dan mengikuti perintah dan kehendak Yesus. Tahap kedua ini seperti halnya seorang penabur menabur benih yang jatuh ke semak belukar dan ke bebatuan. Begitu mudah meninggalkan Yesus karena memang tujuannya mengenal Yesus hanya untuk beroleh berkat Tuhan. Terbukti ketika Yesus ditangkap dan akan dibunuh atau disalib, maka Petrus beserta para murid lainnya kabur meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus menyangkal Yesus atau tidak mengakui mengenal Yesus. Yang ketiga, mengenal Yesus sungguh-sungguh dan melakukan perintah dan kehendak Yesus. Mengenal Yesus sangat dalam bila relasi kita intim dengan Tuhan Yesus, yakni berdoa atau pujian, penyembahan, merenungkan, dan jadilah saksi Kristus dengan beritakan penginjilan dan melakukan pelayanan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita semua sadar diri dan segera mendekatkan diri dengan Tuhan lebih intim lagi, agar kita semakin mengenal dan memahami Tuhan. Dengan demikian, kita tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja, tetapi mau mengenal lebih dalam lagi dengan Yesus Kristus. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita mendengarkan renungan, marilah kita menutup semua rangkaian kegiatan ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kembali ke hadirat-Mu. Semoga utuslah Roh Kudus-Mu untuk senantiasa membuka diri kami, agar kami tidak hanya mementingkan diri sendiri saja, tetapi mau mengenal lebih dalam lagi dengan Yesus Kristus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, hanyalah ini doa dan permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.